Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faika, kelas 11 MPLB 2. Kali ini saya akan menceritakan kisah legenda berjudul Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Yuk simak videonya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit Ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, Ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, maukah kau memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai, maukah kau mengantarkannya ke ladang untuk ibu?" Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. "Aku tidak mau, Bu. Nanti kalau aku memasak, rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu kalau aku mengantarkannya ke ladang, nanti kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran." Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras mengumpulkan hasil panen. Besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah sikap anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya! Di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar seharian tidak makan." "Darmi, tadi ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak." "Aku tidak mau, Bu." Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, maukah kau ikut ibu ke pasar, nak?
Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil panen kita. Aku tidak mau, Bu. Nanti kulitku jadi kotor. Apalagi pasar kan becek. Aku gak bisa membayangkan kulitku yang bersih ini ikutan kotor. Akhirnya ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang di sore itu. Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makanan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedaku habis, tolong belikan dong, Bu. Iya, besok ibu belikan, tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Keesokannya, Darmi ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik pada ibunya, "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan ya. Ibu jalan di belakangku saja." "Kenapa, Darmi?" "Pokoknya ibu jalan di belakangku." Sebenarnya Darmi malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Di tengah perjalanan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar." "Dia siapa, Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang kotor dan jelek segera menjawab, "Dia pembantuku, tentu saja bukan ibuku. Amit-amit deh." Betapa sedih saat ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan dan Darmi kembali bertemu dengan temannya yang lain. Setiap kali ditanya, Darmi hanya membalas bahwa ibunya yang berada di belakangnya adalah pembantunya. Sekali dua kali ibu Darmi masih tegar. Tapi begitu Darmi ditanya oleh temannya yang lain, Darmi kembali melontarkan jawaban yang sama. Ibu Darmi tak kuasa menahan air mata. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan mau menghukumnya agar dia menjadi jera." Setelah selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Hah, Ibu, ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan?" Sedikit demi sedikit, Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. "Maafkan nak, maafkan ibu. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu." "Ampun, Bu, ampun. Aku tidak akan mengulanginya lagi." Darmi merintis sambil meminta ampunan ibunya.
Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu disandarkan di tebing. Hingga sekarang batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Itulah cerita legenda Batu Menangis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.